Halo teman-teman, selamat datang di Spill the Cast hari ini. Tempat kita belajar isu-isu penting sosial yang santai tapi tetap kritis. Halo teman-teman, selamat datang di Spill the Cast hari ini. Tempat kita belajar isu-isu penting sosial yang santai tapi tetap kritis. Kenalin, aku Galuh. Aku Fairin. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang sempat trending belakangan ini nih guys, yaitu boykot terhadap Trans 7 karena tayangannya yang dianggap menyinggung pesantren. Kita bakal bahas kronologi, fakta, dan yang paling penting nih, apa sih hubungannya dengan nilai Pancasila? Nah, jadi podcast kali ini santai tapi akan tetap disusun secara edukatif. Yuk, kita bahas! Pertama, kita lihat dulu dari latar belakangnya. Kasus ini itu muncul setelah salah satu acara Trans 7 yang menayangkan konten yang dianggap menyinggung sebuah kehidupan pesantren. Nah, dari sisi edukasi media ini disebut penyimpangan budaya karena media kurang memahami konteks budaya pesantren, tetapi memiliki sebagai tontonan biasa. Akhirnya muncul nih reaksi keras dari santri, alumni, dan masyarakat. Ini yang membuat tagar boykot Trans 7 naik dan media diminta bertanggung jawab. Komisi Penyiaran Indonesia bahkan diminta untuk turun tangan sendiri untuk mengevaluasi kasus tersebut. Nah, teman-teman, dari sudut pandang edukasi sosial, ini bukan cuma tentang konten TV yang salah. Ini menyentuh 3 konsep penting. Yang pertama yaitu etika media, yang kedua representasi budaya, yang ketiga sensitivitas terhadap keberagaman. Ketika suatu budaya, apalagi pesantren itu dikendalikan secara keliru, dampaknya bisa besar. Bukan hanya marah, tapi juga membentuk stigma negatif. Dan ini yang bikin masalahnya penting kita bahas secara edukatif. Sekarang bagian inti nih guys, apa hubungannya dengan nilai Pancasila? Nah, jadi teman-teman, yang pertama kita bisa kaitkan dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa begitu? Jadi, sila ini mengajarkan kita untuk memperlakukan semua orang dengan hormat dan beradab. Tayangan yang menyinggung pesantren menunjukkan kurangnya penghormatan pada martabat kelompok tertentu. Itu tentu saja tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan. Betul banget. Lalu juga ada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Konten media bisa memecah belah jika tidak sensitif terhadap perbedaan. Ketika ada kelompok yang merasa dihina, harmoni sosial terganggu. Disinilah kesatuan bangsa Indonesia ikut terancam. Terakhir kita kaitkan dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa begitu? Karena keadilan sosial bukan hanya soal ekonomi, tapi juga keadilan dalam representasi. Jika suatu kelompok tidak adil di media, itu bentuk ketidakadilan sosial. Kita bisa ambil pelajaran kayak konsep learning culture. Misalnya, kebiasaan orang yang selalu cek fakta, cari referensi, dan memahami konteks sebelum menilai sesuatu isu. Betul tuh Fairin. Sebelum kita percaya sebuah tantangan, kita perlu berpikir kritis, yaitu kita harus memikirkan yang pertama, apakah informasi tersebut akurat, dan yang kedua, apakah ini mewakili budaya secara adil. Nah, dengan begitu, kita ikut mempraktikkan nilai Pancasila dalam kehidupan digital. Jadi, kasus dari boykot Trans 7 mengajarkan kita belajar bahwa media harus berhati-hati dalam menampilkan budaya. Kita juga sebagai mahasiswa harus kritis dan beradab dalam menanggapinya. Iya, benar banget nih. Pancasila bukan cuma hanya dihafal, tapi dijadikan dasar kita dalam bersikap terhadap isu-isu sosial, terutama yang mengangkut identitas kelompok lain. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan Spill the Cast podcast hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay critical, stay respectful, bye!